Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Juliana Puspitasari dengan NPM A1D021001 dari Prodi Pendidikan Biologi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu mengenai tentang pentingnya pengembangan RPS, proses penyusunan RPS, dan kriteria RPS yang baik. RPS itu sendiri yaitu rencana pengembangan sekolah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pentingnya pengembangan RPS. RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik, peningkatan, pengembangan dengan resiko yang kecil untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Rencana pengembangan sekolah atau RPS merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah. RPS berfungsi untuk memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka menuju tujuan sekolah yang lebih baik, peningkatan, pengembangan dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. RPS harus dimiliki oleh setiap sekolah sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik untuk jangka panjang 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun. Diharapkan semua jenis kelompok sekolah menggunakan format RPS yang sama. Perbedaannya terletak pada isi, kedalaman, dan luasan atau cakupan program sesuai dengan kondisi sekolah dan tuntutan masyarakat sekitarnya. Perbedaan lainnya adalah lama waktu pencapaian SMP atau Standar Nasional Pendidikan. Bagi sekolah yang memiliki potensi lebih tinggi daripada sekolah lain, akan dapat mencapai SMP relatif lebih cepat. Demikian sebaliknya, bagi sekolah yang miskin potensi akan lebih lamban dalam mencapai SMP. Namun demikian, harapannya adalah semua sekolah tersebut dalam kurun waktu tertentu mencapai SMP yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dipandang sangat penting adanya suatu pedoman pencapaian SMP yang mampu memberikan arah dan pegangan bagi tiap sekolah dalam rangka pencapaian SMP tersebut. Rencana pengembangan sekolah atau RPS diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik bagi sekolah rintisan, potensial, maupun nasional. Nah, kemudian yang kedua, proses penyusunan RPS. Yang pertama, mengkaji kebijakan yang relevan. Pengembangan sekolah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan umum yang berlaku, baik dari pemerintah, pusat maupun daerah. Kemudian yang kedua, menganalisis kondisi sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, kekuatan, kelemahan, atau kekurangan sekolah. Kemudian yang ketiga, merumuskan tujuan. Berdasarkan kebijakan yang berlaku dan hasil analisis kondisi sekolah, berikut dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Nah, yang keempat, mengumpulkan data dan informasi. Data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu komponen-komponen atau faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan tujuan tersebut. Kemudian yang kelima, menganalisis data dan informasi. Data yang sudah terkumpul perlu dianalisis secara cermat dan komprehensif. Di dalam analisis, dicoba ditafsirkan baik masing-masing komponen secara terpisah maupun hubungan antar komponen. Kemudian yang keenam, merumuskan dan memilih alternatif program. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian dikembangkan beberapa alternatif program kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun yang ketiga yaitu kriteria RPS yang baik. Suatu perencanaan pengembangan dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis lingkungan strategis sekolah. Yang kedua, keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. Kemudian yang ketiga, kualitas dan kuantitas situasi pendidikan sekolah yang diharapkan. Yang keempat, kelayakan anggaran antara rencana pendidikan. Yang kelima, kelengkapan elemen renstra atau rencana strategi. Yang keenam, cakupan jenis perencanaan, pemerataan, kualitas, efisiensi, relevansi, dan kapasitas. Kemudian yang ketujuh, kemanfaatan serta kesesuaian renstra dan renov dengan permasalahan pendidikan. Dan
Dan yang ke-8, kelayakan strategi implementasi Renstra dan Renov. Yang ke-9, kelayakan rencana monitoring dan evaluasi. Dan yang ke-10, kecukupan, kemutahiran, dan kerelevansian pendapatan dan rencana pembelajaran. Nah, itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga materi tadi bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.